Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imade Lanang Belasno Hurtayasa dengan NIM akhir 013 dari kelas A1. Lokasi kawasan yang saya akan rancang yaitu di daerah Pantai Bangsal Sanur yang merupakan salah satu ikon pariwisata yang terletak persis di sebelah timur kota Denpasar, Bali. Sanur berada di kota Madya Denpasar. Secara administratif, wilayah Sanur memiliki batas wilayah sebagai berikut. Yang berada di daerah barat, Sidokarya dan Kelurahan Renon. Yang berada di daerah timur, yaitu Selat Badung. Yang di utara, Kelurahan Kesiman dan Kesiman Petilan. Dan di selatan, Samudra Hindia. Proyek yang saya usulkan yaitu Galeri Tradisional Jukung Bali, yang di dalamnya terdapat aktivitas memperbaiki jukung, memarkirkan jukung, mengawasi jukung, dan isu yang berada di daerah yang saya dapatkan yaitu keberadaan pelaku pelestari budaya jukung di wilayah deliniasi, yaitu di daerah Pantai Bangsal Sanur. Potensi yaitu masih aktifnya para undagi jukung pada Pantai Sanur, dan adanya potensi besar untuk para regenerasi muda jukung Bali. Dan yang terakhir, jukung sebagai identitas penegas wilayah deliniasi Sanur. Masalah yang terdapat di kawasan deliniasi yaitu tidak adanya tempat memperbaiki jukung, tidak adanya fasilitas edukasi tradisi jukung Bali, dan tidak adanya tempat khusus untuk mengawasi jukung. Solusi dan kebutuhan yang diperlukan dari masalah tersebut yaitu merancang suatu fasilitas yang memenuhi kebutuhan para undagi yang tidak memiliki fasilitas untuk memperbaiki dan memperbarui maupun membuat jukung, dan juga merancang bangunan untuk mengedukasi para generasi baru untuk lebih mengenal lebih dekat apa itu tradisi jukung Bali. Definisi dari galeri menurut para ahli yaitu menurut Kamus Inggris Indonesia and English Indonesian Dictionary tahun 1990 yaitu galeri, serambi, balkon, balai atau gedung kesenian menurut Encyclopedia of American Architecture tahun 1975, yaitu galeri diterjemahkan sebagai suatu wadah untuk menggelar karya seni rupa. Galeri juga dapat diartikan sebagai tempat menampung kegiatan komunikasi visual di dalam suatu ruangan antara kolektor atau seniman dengan masyarakat luas melalui kegiatan pameran. Sebuah ruang yang digunakan untuk menyajikan hasil karya seni. Sebuah area memajang aktivitas publik, area publik yang kadang-kala digunakan untuk keperluan khusus atau yang masih berkesinambungan dengan kesenian. Fungsi galeri sebagai tempat promosi barang-barang seni, sebagai tempat mengembangkan pasar bagi para seniman, sebagai tempat melestarikan dan memperkenalkan karya seni dan budaya dari seluruh Indonesia, dan sebagai tempat pembinaan usaha dan organisasi usaha antara seniman dan pengelola, sebagai jembatan dalam rangka eksistensi pengembangan kewirausahaan, dan sebagai salah satu objek pengembangan pariwisata nasional. Ada pula jenis-jenis galeri. Yang pertama ada galeri di dalam museum, galeri kontemporer, Veneti Galeri, dan galeri arsitektur. Konsep dan tema dasar yang bangunan yang saya akan rancang yaitu memiliki tema neo-vernakular atau yang disebut juga dari penggabungan dari dua konsep berbeda yaitu modern dan vernakular. Neo-vernakular menginterpretasikan arsitektur vernakular, terisi atau adat istiadat yang melekat pada lingkungan bangunan atau budaya memunculkan kreativitas dalam desain bangunan. Diharapkan dengan model seperti ini, bangunan tersebut akan menjadi simbol dan ciri khas dalam melestarikan unsur-unsur lokal yang terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Saya mengambil rumah nelayan sebagai salah satu model dari bangunan yang saya akan rancang. Rumah nelayan dibangun dengan konsep pengapung di tepi sungai dan diperuntukkan bagi para pedagang yang berjualan di sungai, terutama nelayan. Dan rumah nelayan ini memiliki bentuk sederhana dengan menggunakan atap emas seperti pada gambar yang ada di sini. Pembaharuan yang akan dirancang yaitu merancang bangunan menggunakan prinsip dan gaya arsitektur yang tergantung pada arsitektur rumah nelayan. Seperti sebagaimana dengan rumah pada umumnya, rumah ini memiliki atap, pintu atau biasa disebut lawang, dan jendela atau disebut lungkang.
konsep yang saya usung yaitu pride of our local culture, atau juga kita harus sedikit atau banyak memiliki rasa bangga terhadap budaya yang kita miliki, khususnya di Bali. Dikarenakan budaya adalah suatu yang bisa dijadikan daya tarik setiap daerah agar tidak monoton. Contohnya, khususnya di dunia arsitektur, jika semua daerah memiliki ciri-ciri bangunan yang sama, maka tidak adanya daya tarik pada setiap daerah tersebut, atau bangunan yang menjadi ikon pembeda dari setiap daerah. Penerapan konsep kebanggaan memiliki budaya atau pride of our local culture ini menerapkan prinsip bangunan yang beberapa menggunakan sentuhan arsitektur Bali dan pada bagian bentuk maupun ornamen khas Bali. Berikut merupakan kesimpulan konsep dan tema dasar. Merumuskan suatu bangunan yang memiliki ciri khas tradisional Bali dengan sedikit menambah kesan modern pada pemilihan material maupun bentuk bangunan sesuai dengan tema dan konsep yang telah diusung. Merancang bangunan dengan fungsi edukasi untuk para generasi baru untuk lebih mengenal budaya maupun tradisi lokal Bali, dan menggunakan beberapa ornamen khas Bali pada beberapa bagian bangunan yang dirancang. Berikut merupakan konsep ruang luar. Tujuan konsep ruang luar untuk menentukan jenis vegetasi, hardscape, softscape, dan furniture ruang luar pada bangunan sekaligus menentukan peletakannya pada setiap fungsi maupun jalur sirkulasi agar sesuai dengan tema dan konsep dasar. Ada pula beberapa jenis tanaman yaitu kamboja, sansevieria, colocasia, kembang kertas, Ficus elastica, Rhododendron pinnata variegata, Peace lily variegata, Aducta naturi. Berikut merupakan penempatan dari softscape ataupun hardscape bangunan yang akan dirancang. Ini merupakan konsep masa yang bertujuan untuk menentukan masa bangunan yang sesuai dengan fungsi aktivitas sehingga dapat menunjang kegiatan yang berada dalam bangunan. Dasar-dasar pertimbangannya ialah ruang-ruang yang direncanakan, kondisi existing site, KDB, dan sempadan. Berikut merupakan bentuk masa bangunan. Selanjutnya ada aksono utilitas. Dari yang garis berwarna biru yaitu instalasi air hujan. Instalasi air hujan turun menuju kanopi lalu menuju ke talang air. Dan berwarna biru tua yaitu instalasi air bersih. Instalasi air bersih mengarah ke toilet. Dan yang berwarna merah yaitu instalasi air kotor. Instalasi air kotor mengalir dari toilet dan juga pembuangan dari bak sink. Berikut merupakan aksono struktur. Yang pertama ada substruktur. Pada bagian substruktur menggunakan fondasi menerus yang berisikan strut berukuran 25x40 dan fondasi telapak berukuran 60x60. Dan ada juga superstruktur. Pada bagian superstruktur menggunakan balok berukuran 30x40 dan menggunakan balok berukuran 30x30. Dan ada juga upper struktur. Pada bagian upper struktur menggunakan atap baja dan berisi leheran beton dan menggunakan genteng godong. Berikut merupakan 3D interior. Dan ini merupakan 3D dari eksterior. Ini merupakan gambar kerja dari bangunan yang saya akan rancang, yaitu side plan. Ini merupakan layout plan. Dan ini merupakan denah lantai 1 yang berbentuk L dan menggunakan pergola pada kanan bangunan. Ini merupakan denah lantai 2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.